Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Halo, ini suaranya pada kemana? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Yang lain, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Baik. Oke, yang Baik, lain, apa kabar nih? Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? baik. Baik. Saya Oke, baik ya. Akhirnya Cecilia bisa on cam ya. Setelah sekian pertemuan, Cecilia nggak bisa on cam. Jadi sekarang bisa on cam. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa di hari Minggu malam, kita ketemu lagi bersama Kak Yana dan juga teman-teman semuanya yang ada di kelas coding ini, gitu ya. Nah, seperti biasa, nanti kita akan kembali mengerjakan project yang ada pada akun belajarnya masing-masing. Jadi silakan nanti sambil Kak Yana jelaskan materinya, silakan teman-teman sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun belajarnya masing-masing. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Mana tangan berdoa, ini intan tangan berdoa. berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman hari ini aktivitasnya ngapain aja sebelum masuk di kelas coding? Sekolah, les, atau apa aja nih hari ini teman-teman aktivitasnya? Sekolah. Sekolah, ada yang ikut les atau setelah sekolah ngapain aja nih teman-teman? Les bahasa Inggris. Les bahasa Istirahat Inggris. Terus sama pulangnya makan malam. Pulangnya Terus makan habis malam. itu join ini. Terus belajar. Bukan belajar dulu buat besok. Oke, kalau yang lain kegiatan hari ini apa aja? EJ tadi, hari ini ngapain aja EJ? sekolah, terus pulang sekolah, belajar untuk ujian besok. Oh, ada besok ujian? Iya, Oke, EJ ini di Jogja kan ya? iya. Oke, sip, baik. Oke, teman-teman, karena hari ini kita nanti selesai sampai dengan jam 20:35. Jadi nanti teman-teman akan menyelesaikan setiap project yang ada pada akun belajarnya masing-masing. Oke, sebelum itu Kak Yana mau jelaskan dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini, gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung? Hari ini pertemuan yang keberapa nih? 8, betul sekali. Betul ya? Pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8. Oke? Di mana di pertemuan yang ke-8 ini kita akan kembali untuk untuk mengerjakan dan mempelajari materi yang baru lagi. Jadi silahkan nanti teman-teman diperhatikan untuk materinya. Kemudian nanti untuk setelah Kak Yana selesai menjelaskan materinya, baru teman-teman nanti akan mengerjakan lessonnya. Oke? Sebentar, Kak Yana share screen dulu. Oke, nah pertemuan hari ini ada pertemuan yang ke-8, di mana di pertemuan yang ke-8 ini kita masih menyelesaikan untuk modul yang kedua. Di mana di pertemuan hari ini kita sudah masuk di modul yang kedua, pelajaran yang ketiga. Jadi teman-teman sudah bareng belajar itu sekitar 2 bulan, kita belajar bareng. Sekarang kita masih menyelesaikan modul yang kedua. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu adalah tentang derajat. Oke, sebelum Kak Yana jelaskan, teman-teman, kalau mendengar kata derajat, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Atau apa yang terlintas di pikiran teman-teman kalau mendengar kata derajat atau materi Suhu. derajat? Ayo, Suhu. kenapa? Suhu. Suhu. Oke, ada lagi? Kalau teman-teman mendengar kata derajat, apa nih yang teman-teman ingat? Matematika. Matematika. Oke. Ada lagi?
Derajat, itu teh tadi teman-teman ada yang bilang suhu, kemudian ada yang ingat matematika nih langsung kalau mendengar kata derajat. Oke, jadi untuk derajat atau materi derajat yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tuh ada hubungannya dengan sudut. Oke, jadi kalau kita belajar materi tentang derajat, berarti nanti teman-teman akan mempelajari sudut, kemudian akan menghitung berapa sudutnya, kemudian nanti kalau perputarannya sekian derajat, nanti dia akan berubah ke arah yang di mana. Oke, nah kemudian untuk pertemuan hari ini teman-teman akan mengerjakan dua jenis project atau dua jenis lesson. Yang pertama nanti kita akan bot Mars, mengerjakan bot Mars. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengerjakan derajat pada Scratch, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, Kak Yana mau review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Pada pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar project materi mengarah ke arah. Ada yang masih ingat nggak arah itu apa? Arah atau ini deh yang teman-teman ingat dari materi di pertemuan pekan kemarin apa? Ayo, ada berapa arah di pertemuan pekan kemarin yang kita tambahkan? Empat. Dua. Ada 4 arah, betul sekali. Arahnya kemana saja? Kanan, kiri, atas, Kanan, bawah. kiri. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Mana, Bang? Oke, betul ya. Di pertemuan pekan kemarin, kita sudah belajar yang namanya blok program arah. Oke. Nah, di blok program arah, teman-teman kemarin sudah belajar bagaimana caranya merubah arah dari si sprite-nya. Yang asalnya misalnya menghadap ke atas, kemudian teman-teman rubah arahnya jadi menghadap ke kanan. Atau misalnya teman-teman yang asalnya sprite-nya itu mengarahnya ke bawah, sama teman-teman rubah jadi ngarahnya ke atas. Pertemuan pekan kemarin kita belajar pakai cargo. Oke. Nah, di pertemuan hari ini teman-teman akan belajar bagaimana cara untuk membuat sprite itu berputar. Oke. Kemudian kita akan belajar apa itu derajat. Nah, Kayana mau tanya dulu nih. Kalau kita belajar tentang derajat, kalau derajatnya itu kita analogikan sebagai jam, kalau jamnya ini berputar dari angka 12, berputar ke angka 12 lagi, kira-kira sudutnya berapa derajat? Sudut yang dibentuk satu putaran penuh itu berapa derajat, teman-teman? Lingkaran itu sudutnya berapa derajat? Ayo, lingkaran berapa derajat nih? Nih, lingkaran itu dia berapa derajat? Depannya itu 3 ratusan. 300, 60 derajat. 360 derajat. Betul sekali ya. Jadi satu putaran penuh lingkaran itu sudut yang dibentuknya adalah 360 derajat. Kemudian kalau teman-teman perhatikan arah jarum jam, itu kan nanti perputarannya itu ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, berarti nanti perputaran sudutnya dia berputarnya ke arah kanan nih. Nah, ini namanya searah jarum jam. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, berarti nanti dia berputarnya itu akan ke sebelah kiri. Nilai dari sudut yang searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam itu nilainya akan berbeda. Oke. Nah, kemudian nih ya, jadi kalau satu putaran penuh itu dia nilainya 360 derajat. Kemudian kalau misalnya setengah atau misalnya jadi angka 12 ke 6, berarti dia membentuk sudutnya sebesar 180 derajat. Tinggal 360 dibagi 2. Nah, kemudian kalau ke angka 3, sudut yang dibentuknya berapa derajat kalau ke angka 3? Kalau ke angka 6 kan 180. Kalau ke angka 3 berapa derajat? Dari 12 ke 3, teman-teman berapa derajat nih? Ayo, ayo.
Ke 12 ke 6 kan 180. Kalau 12 ke 3, setengahnya ini berapa? Sudut siku-siku berapa 9. derajat? 90 derajat. 90 derajat. Teman-teman tolong diperhatikan ya. Kalau satu putaran penuh itu 360 derajat. Kalau cuman setengahnya, setengah lingkaran, itu 180 derajat. Tapi kalau seperempat lingkaran atau dari 12 ke 3, itu nilainya cuma 90 derajat. Oke? Tolong diperhatikan karena nanti teman-teman akan menghitung berapa derajat perputaran dari sprite-nya. Nah, kalau sampai ke angka 3 dia cuma 90 derajat. Karena mau tanya nih, kalau dari 12 ke 3 90 derajat, kalau dari 12 ke 1 kira-kira berapa derajat? 12 ke 3 dia loncatnya berapa kali? 12 ke 3 loncatnya berapa kali? 1, 12 ke 3, 12 ke 3 dulu loncatnya berapa kali? 3, 1, 2, 3. Dari 12 ke 3 loncatnya 3 kali. Nilainya 90 derajat. Kalau dari 12 ke 1 loncatnya berapa kali? Kalau dari 12 ke 1. 1. Kalau dari 12 ke 1 loncatnya sekali, berarti dia berapa derajat dari 12 ke 1? Ayo ini matematikanya gimana teman-teman? 12 ke 3 loncatnya 3 kali nilainya 90 derajat. Kalau dari 12 ke 1 dia loncatnya sekali. 30, Berarti ke 1 nilainya berapa derajat? 30. 30 derajat. Ini gimana matematikanya? Oke. Kalau dari 12 ke 3 90 derajat. Kalau dari 12 ke 1 dia 30 derajat. Teman-teman tolong diperhatikan perputaran yang membentuk sudutnya. Karena nanti teman-teman harus menghitung berapa derajat perputaran dari sprite-nya. Nah, kalau dari, tinggal teman-teman hitung aja nih. Kalau dari 12 ke 1 itu 30. Berarti 12 ke 2 60. 12 ke 3 90. 12 ke 4 120. Kemudian 12 ke 5 150. 12 ke 6 180. Jadi sekali loncat atau sekali berputar, itu dia nilainya 30 derajat. Paham ya? Ini dari 7 ke 11, 1, 2, 3, 4. Tinggal dikali aja. 30 dikali 4, hasilnya 120 derajat. Oke, ayo diperhatikan ya. Jadi kayak perkalian 3 gitu. Iya, betul. Nah, kemudian untuk perputarannya, itu ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti dia berputarnya ke kanan, tapi kalau berlawanan arah jarum jam, dia putarnya ke sebelah kiri. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak. Ingat ya, satu lingkaran itu dia berapa derajat tadi? Satu putaran lingkaran? 30. Satu putaran. Oh, 360. 360. 360 derajat. Kalau dari jam 12 ke angka 8, berapa derajat? Ke angka 6, setengahnya 180. 180. Kalau dari 12 ke 1, berapa derajat? 30. 30 derajat. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan dua tugas. Yang pertama kita akan mengerjakan untuk yang buat Mas dulu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengerjakan yang Scratch. Untuk yang buat Mars, ini teman-teman akan mengerjakan laser dan juga tanaman. Jadi tugas dari yang nomor satu ini adalah nanti teman-teman kalau melihat ada apa namanya ada tunas, berarti itu ada benih, itu harus teman-teman siram.
Tapi kalau nanti teman-teman menemukan adanya, sebentar, kalian buka dulu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu ada dua. Kalau teman-teman menemukan adanya benih, maka itu harus disiram. Tapi kalau menemukan gulma, itu harus dihancurkan. Tugas teman-teman cuma dua. Kalau menemukan tunas harus disiram, kalau menemukan gulma itu harus dihancurkan. Ciri-ciri dari tunas atau benih itu adalah tumbuhannya itu dia masih kecil. Jadi kalau teman-teman di area sini menemukan tumbuhan yang masih kecil, itu namanya tunas atau benih. Tapi kalau teman-teman menemukan tanaman yang dia itu punya gigi kayak gini nih, ada gerigi seperti gerigi di mulutnya, itu namanya gulma. Kalau menemukan gulma, teman-teman harus dihancurkan. Oke? Nah, kemudian ini yang tengah-tengah, ini adalah lasernya. Laser ini kita gunakan untuk menyiram dan juga untuk menghancurkan gulma. Oke. Sekarang kita lihat di area permainannya nih. Di sini ada gulma, ada benih. Ada gulma atau ada benih di area sini? Coba diperhatikan. Ada benih atau ada gulma di sini ya? Atau ada dua-duanya? Ayo. Tadi ciri-cirinya kalau benih dia tanamannya masih kecil. Kalau gulma dia ada punya geriginya. Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Gulma yang mana? Gulma yang di angka berapa? Yang di angka jam berapa? 12. Oke, ini yang di angka 12 ini gulma. Oke. Kemudian kalau tunas yang mana? Tunas yang di angka jam berapa? Ada nggak? Jam 6. No, bukan. Kalau yang sudah berbuah, berbunga, dan berdaun, itu bukan benih. Jadi ada gulma saja, atau ada benih juga, atau ada dua-duanya. Di sini cuma ada gulma aja, teman-teman. Oke, cuma ada gulma aja. Kemudian kita lihat, kalau gulma harus kita hancurkan atau harus kita siram? Hancurin. Harus kita hancurkan. Teman-teman lihat nih, arah dari si arah dari si lasernya. Lasernya dia sudah mengarah ke gulma kan? Dia perlu berputar atau bisa langsung tembak? Langsung. Langsung. Langsung dihancurkan. Oke, berarti kita masukin hancurkan kayak gini. Nah, kemudian baru teman-teman klik tombol play-nya. Oke, nah, oke, sip. Sekarang kita lanjutkan nih. Oke, di sini ada petunjuknya untuk nomor 1 sama nomor 2. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di sini. Ada benih, ada gulma, atau ada dua-duanya? Ada benih, ada gulma, atau ada dua-duanya? Benih. Ini. Ada benih. Benihnya yang di angka nomor berapa? Kalau di jam? 1. 1. Yang ini ya. Oke. Oh. Ada gulma nggak? Enggak. Nggak ada gulma. Oke. Jadi Kem- jadi Kemudian putar kita lihat. langsung disiram. Kemudian kita lihat. Ini arah lasernya dia ke arah jam 12 kan? Sedangkan si benihnya ada di angka 1. Perlu berputar dulu nggak? Perlu. Berputarnya searah jarum jam berlawanan arah jarum jam. Kalau ke kanan searah atau berlawanan? Searah. Searah. Berarti kita masukkan searah. Kalau ke angka 1 dia berapa derajat tadi? 30. 30. Berarti ini sudah kita pakai 30. Nah, kalau dia sudah berputar, disiram atau dihancurkan kalau benih? Siram. Disiram. Kita masukin nih. Tap. Nah, jadi berputar, kemudian dia disiram. Kita klik tombol play. Nah, gini. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, pokoknya teman-teman harus ingat satu putaran atau satu angka, perpindahan putarannya satu angka, dia ngebentuk sudutnya cuma 30. Kemudian kalau tunas atau benih, dia
ciri-cirinya adalah tanamannya masih kecil, tapi kalau misalnya gulma, itu tanamannya itu dia punya kayak gerigi kayak gitu. Oke? Sip, kalau tidak ada yang bertanyakan, silakan teman-teman di-share screen, kemudian dibuka untuk lesson yang nomor 8-nya. Oke? Silakan. Oke, silakan ke akun belajarnya. Kalau yang nomor 8-nya belum kebuka, di-refresh dulu ya. Kemudian kerjakan dulu untuk yang step nomor 1. Oke. Oke, silakan teman-teman yang belum share screen, boleh di-share screen dulu. EJ, Cecilia. Kalau yang nomor 8-nya belum kebuka, di-refresh dulu, baru dibuka nomor 8-nya. Ntar Kak nge-lag. Oke, siap. Ryan, ini Ryan mengerjakan nomor berapa, Ryan? Bukan itu ngebacknya yang di bawahnya, Ryan. Nah, buka yang nomor 8, bukan nomor 7. Nomor 7, di-refresh dulu, Ryan. Nah, baru kebuka tuh nomor 8-nya. Yang nomor 1 dulu, step 1 dulu. Nah, oke. Oke, silakan Cecilia udah bisa share screen belum? Boleh di-share screen dulu. Oke, Cecil ada kesulitan dah, Cecil. Oke, silakan. Cecil tinggal Cecil aja nih yang belum share screen. Oke. Harus dilihat dulu ada gulma atau ada benihnya atau ada dua-duanya. Kemudian muternya itu dia harus ke arah mana yang paling cepat, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita lihat sekali dia bergerak, dia akan berputarnya 30 derajat.
Oke. Cecil masih ada kesulitan nggak masuk ke akun belajarnya? Soalnya ini Cecil kayak ngecek belum masuk nih. Oke. Pokoknya kalau tanamannya yang kecil-kecil berarti itu dia ini apa? Tunas. Dimi udah kelebihan Dimi. Blok yang boleh digunakan itu cuma 3 Dimi. Kalau dia mengulangi perintah yang sama, pakai program ulangi aja. Nah, teman-teman kalau misalnya menemukan si lasernya itu berputarnya berulang, maka teman-teman pakai program ulangi. Sayana bingung. Hmm? Gimana nomor 6? Nomor 6 itu dia harus ngapain? Nyiram Siram, atau putar ada berapa yang jam terus siram. ada berapa yang harus dia siram? 3. Ada 3. Kalau 3 berarti pakai program ulangi tidak? Coba. Tapi mutarnya gimana? Iya, sok mutarnya mau kemana dulu? Mau mana dulu yang disiram? Berarti dia putarnya ke situ. Tapi kan ini 3. Jadi 1, 2, 3. Ayo, gimana biar dia berulang? Siramnya coba ke sini dulu. Coba ke sini dulu. Oke. Coba. Yang nomor 6 itu program yang yang bisa dipakai cuma 3 aja. Coba. Sudah nggak kesini. Terus
Oke, nggak apa-apa. Cecilia, komputer atau laptopnya dipakai buat ini apa? Dipakai buat ngerjain tugasnya. Kalau HP-nya dipakai buat Zoom nggak apa-apa. Kayaknya ngecek terus ya, soalnya Cecilia ini belum belum mengerjakan satupun. Dastan yang nomor 6 diselesaikan dulu, Dastan. Oh, jangan ditinggal-tinggal, selesaikan dulu. Nomor 6 itu ada berapa yang harus disiram, Dastan? 3. Nah, 4. Itu Ketutup tombol play. sama yang di bawah yang kehalang sama tombol play, jadi ada 4. Kalau ada 4 harus dipakai program ulangi tidak? Harus. Iya, berarti pakai program ulangi dulu. Masukin ulangnya berapa kali? 4. Mm-mm. Nih, yang pertama kan di atas. Siram dulu atau muter dulu? Siram dulu atau mutar dulu? Mutar dulu. Iya. Siram dulu apa muter dulu? Kan ini udah searah nih. Siram Iya, dulu. siram dulu. Ya, masukin siram. Kemudian setelah nyiram dia muter ke sini berarti berapa derajat? Nah, gitu. Jangan ditinggal-tinggal ya. Kak ini bingung Kak. Oke, nomor berapa Aksa? Nomor 7. Nomor? Nomor 7. Oke, nomor 7 dia cuman bisa 4 program yang bisa dia masukkan. Itu dia harus ngapain aja? Harus nyiram atau sambil menghancurkan? Siram. Harus siram. Oke. Kita lihat dulu nih. Yang mau disiram itu kan yang di jam berapa? Di yang jam berapa yang Eh, paling dekat? Jam 4, jam Ya, 6. yang paling dekat ini kan jam 4. Iya. Berarti dia harus muter dulu atau ngulangi dulu? Muter. Muter dulu berarti setelah program ketiga jalankan diklik, tambahkan program dulu muter. Tambahkan dulu muter. Nah, setelah muter, kemudian sama Aksa lihat, dia kan muter ke sini nih. Berarti dia siram dulu atau muter lagi? Siram. Siram. Kemudian dia muternya berapa kali di ngulangnya nih? 3. 4. 4. Oke, berarti pakai program ulangi dulu. 4 apa 5? 5. 5. Oke, pakai program ulanginya 5. Muter dulu apa nyiram dulu tadi katanya? Putar dulu. Kok muter dulu? Siram dulu. Nyiram dulu kan tadi muternya udah sekali. Berarti nyiram dulu, baru muternya berapa kalau ngeloncatnya 2? 60. Betul. Ini di atasnya tuh dua orang siram. Kan siram dulu, berarti setelah siram baru putar. Nah, ganti berapa derajat? Nah, berapa? Nah, coba. Oke, sip. Ryan, siramnya di dalam ulangi, Ryan. Siramnya di dalam ulangi. Sebelum putar dia siram. No, no, no. Udah benar itu 30-nya di atas. Di dalam ulangi, siram dulu baru putar. Siram dulu baru putar. Di dalam ulangi, siram dulu baru putar, Ryan. Nah, yang dia siram ada berapa, Ryan? Nah, berarti ngulangnya berapa kali? Nah, gitu. Oke, yang nomor 9, Gwen. Dia harus ngapain, Gwen?
Nomor 8. Sorry, nomor 8. Gwen, nomor 8 dia harus ngapain, Gwen? Nomor 9 ya? Nomor 9 dia harus ngapain? Dia itu harus ngapain? Dia itu harus menyiram dan juga harus menghancurkan. Oke, kita lihat nih. Di sini akan ada program ulangi di dalam ulangi. Jadi yang pertama, kita lihat nih. Ulanginya 3 kali kan? Satu, dua, tiga. Dia polanya kayak gini nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti ulanginya 3 kali. Kemudian dilihat sama Gwen. Dia kalau ke sini sama ke sini, polanya sama nggak? Geraknya satu-satu kan? Berarti tambahin ulangi di dalam ulangi. Nah, ulanginya dua-duanya dia 3 kali. Dua-duanya 3 kali. Oke, nah kemudian yang di luar, sama Gwen tambahkan program siram baru putar 30 derajat. Dimasukinnya di dalam ulangi yang pertama. Nah, gitu. Coba. Ini bingung, Kak. Sebentar, Gwen, kenapa kayak gitu nomor 9? 30 semua kan? Bentar. Repeat 3 repeat, hancurkan, putar, berlawan arah jarum jam 30 siram. Coba dicek lagi. Gimana Aksa? Yang nomor apa? Dibaca lagi, dilihat lagi polanya, dia harus ngapain. Kemudian geraknya kayak gimana. Nomor 9 ada yang sudah belum? Nih, bentar, Kak Ena juga ngecek punyanya Kak Ena. Turn counterclockwise. Sebentar. Nomor 9. Tuh, Kak Ena bener kok, Gwen. Punyanya Kak Ena bener. Enggak, udah bener. Oh, udah bener kan nomor 9. Nomor 8 dia ngulangnya pertama kali berapa kali, Aksa? 5 kali hancurkan, oke. Kemudian putar berlawanan, oke. Kemudian dia nyiramnya berapa kali, Aksa? Nyiramnya berapa kali tunasnya? 2 apa 3? 1, 2, 3, oke. Kemudian dia muternya berapa kali kalau nyiram? 1, 2, 3. Berarti berapa derajat? Kalau 3. 90. Iya, ini yang diganti.
Oke, 2 menit lagi kita istirahat teman-teman ya. Ryan, yang nomor 7 dikerjakan dulu coba, jangan dilewat-lewat. Ryan Dastan, sorry. Oke, dia putar dulu. Nomor 7 tuh dia mutar dulu searah jarum jam. Kemudian yang harus dia siram ada berapa, Dastan? Yang harus dia siram ada berapa? Coba dihitung dulu. 4. 5. Kehalang sama itu 5. Jadi kalau 5 pakai program repeat dulu, pakai program ulangi nggak? Apa? Kalau 5 kali perlu pakai program ulangi, tidak kalau 5 kali. Perlu. Oke, berarti tambahin ulangi dulu sebelum disiram. Oke. Bukan. Udah benar. Yang dimasukin ke dalam ulangi itu cuman siramnya doang. Kalau putarnya udah di atas, putarnya udah di atas. Putarnya ke di atas. Kan kita harus muter dulu kalau mau nyiram tuh di kesini dulu. Oke, kemudian siramnya berapa kali? Nyiramnya 5. 5 kali. Kemudian dia kalau mau nyiram loncatnya berapa kali nih? 2. 2. Tambahkan program 2 putaran. Kak ini gimana ya Kak? Nomor berapa? Nomor berapa EJ? Oh, 9. oh, oke, menyerah dengan nomor 9. Oke, untuk yang nomor 9, kita lihat polanya dulu EJ. Di situ polanya, sebentar. Kita lihat polanya ya. Nih, polanya sama. 1, 2, 3, 4, 1. Tuh, 2, 3, 4, 2. Tuh, 2, 3, 4, 3. Polanya sama kan? Polanya sama Ya, 3 kali. Oke. Sekarang untuk pola yang pertama, dia polanya sama nggak? Hancurkan, loncat. Hancurkan, loncat. Hancurkan. Polanya sama nggak? sama. Sama. Berarti ada ulangi di dalam ulangi. Oh, Masukin ulangi dulu. Ada ulangi di dalam ulangi. Nah, di dalam ulangi yang kedua, yang di dalam itu, ada hancur. Enggak, masukin ke hancurkan sama putar berlawanannya, masukin ke dalam ulangi yang kedua. Yang atas aja itu yang atas, ngapain ditambahin baru lagi? Nah, hancurkan yang di dalam itu buang-buang. Yang di dalam ulangi 3, ulangi 3, ulangi 3. Nah, itu dibuang. Masukin. Nah, ulanginya 3 kali. Dua-duanya 3 kali. Nah, kemudian dia harus nyiram. Tapi nyiramnya dia cuma 3 kali, bukan 9 kali. Di sini nih. Masukin siramnya di sini. Di bawah, di bawah, di bawah. Bukan di atas. Di bawahnya. Iki loh, yang merah ini loh. Nah, kemudian kalau mau menyiram dia harus muter dulu kan, berlawanan arah jarum jam 30.
Oke, coba dimainkan dulu. Oke, 2 menit lagi deh kita istirahat. Udah kelewat. Saya ini bingung banget. Sebentar. Nomor berapa? Nomor 9. Itu nomor 9 tadi kayaknya jelasin. Nomor 9 dia ngulangnya 3 kali. Kemudian di dalam ulangi ada ulangi. Terus Nomor 9 ada ulang. Nah, oke. Kemudian tambahkan program siram di sini, Aksa. Di sela-sela ulangi tambahkan siram. Nah, oke, tambahkan putar lagi kan dia kalau mau nyiram harus mutar dulu 30 berlawanan. Nah, kayak gitu. Oke, itu teman-teman yang nomor 9 ya. Oke Kak, makasih ya Pak. Oke. Amira, ulanginya di dalam ulangi. Nah, masukin, kemudian masukin siram, kemudian masukin berlawanan 30. Nah, gitu Amira, bagus. Oke, oke. Ya, nah, nomor 7 ini gimana? Kamu putar searah jarum jam nih. Terus ulang 5 kali. Ini putarnya di dalam dong, kan mutarnya diulang. Kok putar di bawahnya di luar? Kan dia diulang. Putarnya masukin setelah siram. Putarnya masukin setelah siram. Putar, masukin Bukan habis. siramnya masukin setelah putar, putarnya masukin setelah siram. Kan dia nyiramnya juga sama 5 kali. Nah, coba. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu ya. Sudah jam 19.55. Kita istirahat dulu 5 menit sampai dengan jam 20. Nanti setelah jam 20 baru nanti kita lanjutkan. Oke, silakan kalau yang mau istirahat boleh istirahat dulu. Kalau mau yang melanjutkan sampai yang nomor 12 dicoba dulu juga boleh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di jam 20.
Oke, teman-teman, waktu istirahatnya sudah selesai. Untuk yang belum selesai, yang nomor satunya, step nomor satunya boleh nanti dilanjutkan setelah Zoom ini berakhir. Oke, sekarang boleh di stop share dulu. Kak Ena mau menjelaskan untuk step selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, boleh di stop share dulu, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke penggunaan dari derajat atau program derajat untuk project yang ada pada Scratch-nya. Oke, nah di sini kita akan mengerjakan untuk step yang nomor 2, untuk yang step nomor 1. Kalau teman-teman belum selesai, tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan setelah Zoom ini berakhir. Sekarang kita akan menggunakan program pengaturan derajat pada Scratch. Seperti biasa, kalau teman-teman mengerjakan yang ada di Scratch, silakan diikutin setiap petunjuk yang ada pada buku petunjuknya. Oke? Kemudian, hasil akhir dari project yang teman-teman kerjakan itu harus sama dengan apa yang ada pada buku petunjuknya. Oke? Sebentar, Kak, lagi loading nih. Oke, jadi kalau untuk yang pengerjaan di Scratch itu udah ada buku petunjuknya, silakan teman-teman sambil dibaca, dipahami juga buku petunjuknya. Oke, nih yang pertama kita lihat dulu di sini kalau kita klik bendera hijau, pintunya itu akan tertutup. Oke, pintunya akan tertutup. Kemudian pintunya baru akan terbuka kalau teman-teman ngeklik tombol spasinya. Nih, kalau kita klik tombol spasi, pintunya baru akan terbuka. Oke. Nah, ini hasil akhirnya harus sama. Kemudian baru kita lihat petunjuknya nih. Di sini ada dua petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk penempatan awal. Ingat teman-teman ya, kalau ada petunjuk namanya itu penempatan awal, berarti program penempatan awal itu harus disimpan setelah bendera hijau. Di sini ada petunjuk nih. Penempatan awalnya itu adalah pintu harus selalu tertutup di awal. Gunakan perintah mengarah ke arah untuk mengatur posisi pintu. Kalau kita klik bendera hijau, pintunya tadi kita tertutup dulu kan? Berarti tambahkan program bendera hijau. Kemudian sesuai dengan petunjuk di sini, tambahkan program mengarah ke arah. Nah, baru kita tambahkan program mengarah ke arah. Oke, itu petunjuk yang pertama. Pokoknya, kalau ada petunjuk dengan namanya itu penempatan awal, berarti programnya disimpan setelah bendera hijau. Itu yang harus dipahami dulu, oke? Kemudian petunjuk yang kedua, nah, teman-teman kalau lihat petunjuk, jangan lihat gambarnya saja, tapi sambil dibaca juga, oke? Di sini nih, pintu terbuka ketika Anda menekan tombol spasi, perintah putar derajat akan menutup pintunya. Berarti pintunya ini dia akan berputar kalau kita ngeklik apa? Kalau kita menekan tombol Masih. spasi. Nah, berarti kita masukin dulu ketika tombol spasi. Nah, baru dimasukin program yang ada pada petunjuknya. Ulangi 10 kali, kemudian putar ke arah kanan 9 derajat. Nah, gini ya. Jadi petunjuk itu dia bukan bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Jadi teman-teman jangan hanya lihat gambar saja, jangan hanya lihat tulisannya saja, tapi harus dua-duanya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita mainkan dulu, diklik bendera hijau, ini tertutup, baru kita klik tombol spasi yang ada pada keyboard. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah, jangan lupa diklik tombol simpan, baru dicek. Simpan dulu, baru dicek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan teman-teman boleh di-share kembali ya. Untuk mengerjakan Scratch, dibaca petunjuknya baik-baik. Oke, silakan di-share screen kembali.
Oke, silakan di Yang back berapa kemudian kak tadi tugasnya? yang step nomor 2 Aksa. Di back dulu, kemudian dikerjakan yang nomor 2. Nomor 2 bukan bintang, nomor 2. Nah, oke. Oke, silakan kalau untuk mengerjakan yang scratch, teman-teman harus diperhatikan untuk petunjuknya. Ah, ini tadi gimana susunnya? Saya tadi aku makan ketinggalan. Itu kan ada petunjuknya, dibaca coba. Penempatan awal, kalau penempatan awal itu berarti programnya disimpan setelah bendera hijau. Oke, kata petunjuk dimasukin apa Aksa tuh? Masih penempatan awal. Penempatan awalnya belum dilengkapin. Baca dulu. Gunakan perintah. Perintah apa? Perintah derajat. Kok derajat? Itu penempatan awal. Baca, baca. Coba dibaca perintah penempatan awal isinya apa? Aksa. Dibaca, coba dibaca dulu. Biar paham. Kalau nggak dibaca, petunjuknya nggak akan paham. Coba dibaca. Dibaca aja dulu. Gunakan apa katanya? Gunakan. Perintah. Ya, perintah apa? Aksa, ini di petunjuknya udah jelas. Gunakan perintah mengarah ke arah. Ini ada program mengarah ke arah. Hmm. No, Tahu. mengarah ke arah. Oke, baru petunjuk yang kedua. Dia akan berputar kalau kita ngeklik apa katanya. Kasih. Berarti masukin dulu tombol spasi. Nah, baru masukin petunjuk yang ada di gambar. Dibaca petunjuknya ya. Aks. Petunjuk itu teman-teman ada yang berupa gambar, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa dua-duanya juga ada yang cuma tulisan juga ada. Oke, jadi tolong dibaca petunjuknya dulu, pahami, baru dikerjakan. Pokoknya kalau teman-teman melihat ada petunjuk namanya penempatan awal, berarti itu programnya dimasukkan setelah bendera hijau. Untuk yang nomor 2, kita tambahkan programnya bendera hijau. Kemudian untuk penempatan awalnya itu kita pakai dua. Pakai pergi ke XY sama mengarah ke arah. Pergi ke XY untuk menentukan posisi awal. Kalau mengarah ke arah itu untuk menghadap si kesatrianya. Jadi setelah bendera hijau, sama teman-teman tambahkan program pergi ke XY sama mengarah ke arah.
Ryan, lihat itu X sama Y-nya berapa, Ryan? Kalau mau di posisi awal, X sama Y-nya berapa? Tarik dulu kesatrianya ke posisi awal. Nah, ini X, Y-nya berapa nanti yang keluar? Disesuaikan. EJ nomor satu berhasil nggak, EJ? Penempatan awalnya belum. Tadi ketika kita klik bendera hijau, pintunya ketutup dulu, EJ. Kalau ada petunjuk penempatan awal, berarti programnya disimpan setelah bendera hijau. Ayana, tolong nomor 2. Bentar. Lihat di petunjuknya, EJ tambahin program apa tuh. Nomor 2 itu, coba dilihat dulu petunjuknya. Petunjuk itu tidak hanya berupa gambar ya, tapi ada berupa tulisan juga. Jadi jangan sampai karena nggak ada gambar sama teman-teman nggak ditambahin programnya. Coba penempatan awal dulu. Nah, tadi kesatria dimulainya itu dia kalau kita klik bendera hijau kan, bendera hijaunya mana? Dastan, Iya. ayo bendera hijaunya masukin dulu. Oke, kemudian pergi ke XY sama mengarah ke arah. Setelah pergi ke XY dan mengarah ke arah, baru teman-teman lihat petunjuknya. Nah, Dimi, ini Dimi, sisi dari bentengnya ada berapa, Dimi? 4. Nah, berarti tambahin dulu ulangnya. Tambahin dulu ulangnya. Jadi ada ulangi di dalam ulangi. Tambahan ulanginya satu lagi. Bukan, ulangi dalam ulangi. Nah, gitu. Ganti jadi 4. Kan sisinya ada 4. Oke. Lihat di petunjuknya lagi. Lihat. Dia berapa kali. Tuh, jangan cuman dilihat gambarnya aja. Lihat juga tulisannya berapa puluh kali katanya tuh. 25. 25. Berarti ulangi yang kedua 25. Nah, lihat. Kesatria mengambil sebuah langkah sebanyak 25 kali. Putarnya di mana disimpannya? Di dalam ulangi atau di luar ulangi yang 25? Nah, coba. Kayaknya di dalam ulangi. Oke, tambahkan dulu ulanginya satu dulu, Dastan. Satu lagi, satu dulu. Masukin ulanginya satu. Nah, 4 itu isinya karena kan sisi dari bentengnya cuma ada 4. Oke, sekarang ikutin petunjuknya Dastan. Tadi tambahin ulangi sama tambahin apa? Nah, itu tuh. Gerak 10 langkah. Tambahin dulu ulanginya. Tambahin dulu ulanginya. Tambahin dulu ulanginya. Jadi ada 2. Masukin ke dalam Udah. Masukin ke dalam ulangi. Oke, lihat petunjuknya lagi. Bergerak 10 langkah. Mm. Aksa
Lihat dulu. Kesatrianya simpennya kan mau di sini dulu nih. Coba tarik dulu ke sebelah sini. Tarik dulu. Masih hubungan satrianya mau di mana tadi? Aksa, kesatrianya sama Kak Aina disuruh di mana dulu disimpannya? Di sini. Iya tarik, ini tarik ke sini. Tak, nah tarik ke sini kesatrianya. Ini. Terus Kesatrianya ini diklik ditarik. Nah gitu. tadi gak bisa. Sekarang kita lihat X-nya berapa, Y-nya berapa diganti. Ikutin sesuai dengan titik awalnya. Gerak 10 langkah. Berarti pas sampai sini putar. Oke, scroll ke bawah. Itu ulanginya simpan di dalam ulangi. Jadi di sini nih ada ulanginya. Gimana di sini? Udah, ulanginya 2 kenapa harus ditambahin lagi? Ini loh, yang ulangi ini pindahin keluar. Kan nomor 2 ini udah pergi ke X Sebentar, 103, sebentar. 112. Sebentar, Dia Desan ya. mengarah ke arah 90. Ya, sebentar ya. Ulangin 4 kali, ya ulangin 10 kali. Aksa, ini masukin ke sini Aksa. Dah, putarnya keluarin disimpan sini. Putar bukan gerak, putar. Terus Nah, sekarang ulangi yang ini, masukin di sini. Jadi ada ulangi di dalam ulangi. Nah, gitu. Angka-angkanya coba dicek lagi. Kalau yang di sini 4 nih, yang ini 4. Kan sisi bentengnya cuma ada 4. Nah, yang ulangi sama gerak 10 langkah, coba dicek dulu di petunjuknya. Nilainya berapa? Mengelilingi satu sisi menara. Coba di scroll, lihat dia berapa berapa ini. Astagfirullah. Ini loh, diklik dulu Aksa. Scroll ke bawah. Jangan cuma dilihat gambarnya. Ini apa? 25. Iya, ulanginya 25. So, jangan teman-teman jangan cuma dilihat gambarnya doang. Dilihat juga ininya, dilihat juga tulisannya. Dastan. Dibaca tulisannya ini bukan 10 kali Dastan. Berapa kali? Iya, di petunjuknya coba berapa? 25. 25. Oh, ganti 25. Oke, petunjuk selanjutnya untuk yang berputar atau berbelok, dicek dulu petunjuknya. Setiap kali mengelilingi satu tembok, kesatria berbelok 90 derajat. Berarti harus nambahin apa di sini nih kalau pengen belok, kalau pengen putar. Tambahin putar ke kanan 90 derajat kanan. Kan kata petunjuknya searah jarum jam. Kalau jarum jam itu kan ke kanan. Berapa derajat katanya?
Oh iya, sebentar perbaikin. Oke, udah. Berapa derajat putarnya kata petunjuk? Coba lihat. 90. Ya. EJ, kenapa kayak gini EJ? Bendera hijau itu cuman untuk penempatan awal. Ini bendera hijaunya satu aja. Kenapa itu yang dihapus? Yang dihapus tuh ini. Kenapa yang itu dihapus? Mau bilang ada masalah. Gak bisa ubah jadi 90. Bisa. Ini Pak pas ngetik putar ke 9. Pas Stop. tambah 9 Masukin terus lagi. Masukin lagi 9 dan oke. 0. Nolnya gak bisa pas ditekan. Keyboardnya berarti itu. Keyboardnya coba. Pergi ke actionnya Oke. mana EJ? Nah, pergi ke action dulu baru mengarah. Bentengnya ada berapa sisinya? Sisi bentengnya ada berapa EJ? Sisi benteng. Kalau kotak dia punya berapa sisi kotak? Kotak punya berapa sisi? 4. Masukin program ulanginya 4. 1, 2, 3, 4. EJ, masukin ulanginya 4. Loh kok diem? Kan udah kayak enak kasih petunjuk. Oke, di luar. Nah, ganti jadi 4. Tempelin ke yang di bawahnya. Tempelin, tempelin. Oke, lihat petunjuk. Mengelilingi satu sisi. Masukin program itu, angkanya lihat harus dirubah. Bukan 10. Ulanginya bukan 10. Tambah ulangi lagi, tambah ulangi lagi, tambah ulangi dulu. Kan 4 tuh cuman buat sisinya. Di dalam ulangi aja. Ulanginya berapa tuh? Ulangi yang di dalam. Katanya petunjuk. 25. Ini nih, ini 25. Jangan cuma dilihat programnya aja, dilihat juga tulisannya. Kak, ini katanya disuruhnya program rotasi sembilan Sebentar, puluh. sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa geraknya yang dirubah? Kan geraknya tetap 10 langkah. Ngulangnya 25. Program yang terakhir, putar ke kanan 90 derajat. Simpannya di sini nih. Ke kanan, kenapa ke kiri? Kanan, EJ, itu panahnya. Astagfirullah. Panahnya itu kemana? Simpan di bawah. Bawahnya lagi. Atas, di atas dikit. Bukan bawah itunya. Nah, rubah jadi 90. Oke, sip. Bagus, Samira. Kak, izin ke toilet ya. Kenapa? Izin ke toilet. Ya, boleh. Karena tadi udah bilang ya, kalau petunjuk itu jangan dilihat yang tulisannya saja, tapi dilihat gambar sama lihat tulisannya juga.
Jangan cuma lihat gambarnya saja, itu ada keterangannya. Ikutin keterangannya juga. Tadi teman-teman tuh seringnya tuh lihatnya cuma gambar aja. Kalau nggak ada gambar berarti nggak ditambahin. Sedangkan di situ petunjuknya dia ada tulisannya. Ini nomor 3 sama Kak Ayana dikirim nih. Dastan, kenapa dirubah-rubah lagi? Ini ngapain pakai ini? Ngapain pakai ini? Ngapain pakai ini? Kan dia mintanya cuma muter ke kanan aja, Dastan. Putar kanannya mana 90? Oke, putar kanan. Kenapa dibongkar? Udah bener. Ini putar kanan. No, udah bener kayak tadi. Putar kanannya simpannya di sini. Pasangin dulu, pasangin dulu. Putar, ulangi ya, pasangin dulu. Nah, putarnya di sini. Di bawah. Nah, di situ. 90. Nggak bisa nulis nol. Keyboardnya itu. Dia memang. Ya udah dilanjut aja ke nomor 3. Ryan, tambahkan dulu, ulangi satu lagi di sini, Ryan. Bentengnya ada berapa sisi? Ada 4, berarti ininya jadi 4. Muternya kata petunjuk berapa puluh kali? 23 atau berapa? Berapa puluh kali berputarnya? 25. Kok bingung? Itu udah jelas ada tulisannya 25 kali. Oke. Kemudian tambahkan untuk berbelok. Berbelok pakai program putar ke arah kanan. Katanya dia searah jarum jam dulu coba. Di atasnya dikit lagi, di atasnya satu lagi. Nah, ubah jadi 90. Pergi ke XY-nya dicek dulu. Nomor 3 udah Kak Ena bagikan di kolom chat. Silakan. Cecilia aman? Kak Ena cek nih.
Nomor 2 sama nomor 3 sudah Kak Ena bagikan. Oke, sebentar. Sebentar, Cecilia. Aksa, ayo Aksa. Nomor 2 sama nomor 3 udah Kak Ena bagikan, Aksa. Nomor 4 tuh gampang banget kalau nomor 4. Oke, Gwen sama Amira boleh dikerjakan dulu yang periksa dirimu. Kalau sudah selesai 1 sama 2, nomor 3-nya dikerjakan ya. Itu dia soal evaluasi. Nomor 5 programnya cuma sedikit kok kupu-kupunya. Sebentar. Nah, 2, 3, 4, 5 sudah Kak Ena bagikan ya. Cecilia dan teman-teman boleh dicek dulu. Ayo Dastan, nomor 3 udah Kak Ena bagikan. Jangan diloncat-loncat. Ryan yang nomor 2 coba disamakan kayak punyanya Kak Yana. Dimi, lengkapin. Oke. Aksa, ini kemana Aksa nggak balik lagi? EJ udah sampai berapa EJ? Aksa, nomor 2, 3, 4, sama 5 udah Kak Ena bagikan di kolom chat Aksa. Coba dicek di kolom chat Zoom-nya. EJ udah sampai berapa EJ? 4. Oke. Nomor 2, 3, 4, sama 5 udah Kak Ena bagikan di kolom chat teman-teman. Mumpung waktunya masih ada, dilengkapi dulu. Oke, Amira sama Gwen sudah mengerjakan yang periksa dirimu sip. Terima kasih. Silakan dilengkapi dulu. Bentar, mau coba nomor 4. Oke, boleh. Itu tombol nomor angka 2-nya nggak bisa diketik. Ini, Dastan. Apa? Tombol angka 0-nya nggak bisa. Ya, gak bisa ngetik angka 0. Oh, ya wes, nggak apa-apa. Nanti bilang ke mami aja. Hmm. Oke, nomor 2, 3, 4, sama 5 udah Kak Ena bagikan ya. Yang sudah 2, 3, 4, sama 5 boleh kerjakan periksa dirimu. Pak, ini kontrolnya cuma ada tunggu 1 detik doang. Kenapa? Ini kontrolnya cuma ada tunggu 1 detik doang, gak ada selama. Itu dia kontrolnya emang mintanya gimana? Dia mintanya gimana? Ya, Ryan. Nah, Dia mintanya gimana, Ryan? hmm, Nomor 3, 4, sama 5 udah Kaina bagikan di kolom chat Zoom, Ryan. Coba dicek.
Bintang 1 yang jam nih Kak Ena bagiin. Bintang 1 yang jam udah Kak Ena bagikan di kolom chat tapi pakai bahasa Inggris. Allahu Akbar. Hmm. Ryan, di kolom chat Zoom-nya udah Kak Ena bagikan. Boleh dicek dulu. Tunggu, tunggu. Oke. Gwen sama Amira sudah selesai yang periksa dirimunya? Nah, sambil Kak Ena cek. Oke, sip, bagus. Oke, teman-teman, untuk yang scratch-nya, silakan boleh dilanjutkan nanti. Sudah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom-nya. Sekarang teman-teman di back dulu, kemudian kerjakan yang nomor 3 untuk yang periksa dirimu. Untuk yang nomor 3 itu adalah soal evaluasi dari materi yang sudah teman-teman kerjakan pada pertemuan di malam hari ini. Oke, boleh ke nomor 3 dulu yuk. Ke periksa dirimu dulu. Di situ ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan. Silakan ke nomor 8, step nomor 3. Di situ ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan sebagai evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, yuk dikerjakan dulu ya. Untuk yang nomor 2, 3, 4, sama 5 yang tadi, itu udah kayaknya bagikan teman-teman di-download aja dulu. Biar nanti di rumah bisa ngelanjutin. Oke, silakan EJ sesi Ryan ke nomor 3 dulu. Sebentar. Ada 2 soal. Soalnya itu mengulang materi yang tadi sudah kita pelajari. Hah, ada cek. Oke, teman-teman, sip. Karena waktunya sudah habis, sebelum kita akhiri, Kak Ena mau nge-review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Oke? Nah, pertemuan hari ini kita sudah belajar program derajat, di mana derajat ini tadi hubungannya itu dengan apa? Kalau kita belajar derajat, berarti kita belajar tentang Sudut. tentang sudut. Oke. Jadi kalau kita belajar derajat, berarti kita belajar tentang sudut. Kalau satu lingkaran penuh, tadi sudutnya berapa derajat? 360. 360. 360 derajat. Kemudian, kalau dia bergeraknya satu step atau berputarnya satu step, berarti dia bertanya berapa derajat? 30. 30 30. derajat. Kemudian, perputaran jam itu dia ada 2 arahnya. Arahnya kemana saja tadi? Berlawanan jarum jam Berlawanan dan searah. Berlawanan arah arah jarum jarum jam. jam dan juga searah jarum jam, gitu ya. Nah, jadi materi pertemuan hari ini kita sudah belajar derajat, di mana derajat itu satu putaran penuh itu 360 derajat. Kalau satu gerakan itu dia cuma 30 derajat. Kak Yana perlu tekankan lagi nih, teman-teman beberapa kali mengerjakan dari scratch-nya. Yang scratch, nih kalian ingetin lagi. Kalau mengerjakan yang scratch, teman-teman jangan hanya melihat petunjuk yang ada gambarnya doang. Seolah-olah yang nggak ada gambarnya itu nggak ada programnya. Bukan. Jadi petunjuk tuh ada 2. Ada yang petunjuk gambar, ada yang petunjuk tulisan.
Kalau petunjuknya berupa tulisan, diperhatikan penulisannya itu dia arahnya mau minta kita masukin program apa. Pun sama kayak tadi, di petunjuk gambarnya cuma 10 sama 10, tapi di petunjuk tulisannya ada pelengkapnya 25 kali, gitu ya. Jadi kalau petunjuk itu jangan hanya dilihat gambarnya saja, jangan hanya dilihat cuman tulisannya saja, tapi harus dua-duanya. Kak, tadi Kak Yana ngecek, loh kok nggak ditambahin programnya? Pas Kak Yana lihat, petunjuknya hanya tulisan. Kalau petunjuknya tulisan, bukan berarti dia nggak ada program ya, tapi ada program petunjuknya dalam bentuk tulisan. Gitu ya? Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya materinya akan semakin bertambah. Jadi teman-teman harus bisa belajar gimana caranya baca petunjuk berupa tulisan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak. Ada ya, oke. Untuk yang nomor 2 sama yang nomor 5 tadi udah Kak Aina bagikan, jangan lupa di-download dulu. Soalnya kalau Zoom yang sudah Kak Aina matikan, nanti gambarnya nggak akan bisa ke-download. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup pertemuan hari ini dengan foto bersama dulu. Yuk, kita foto bersama dulu. Cari barang. Cari barang. Oke, silakan teman-teman. Nggak perlu. Nggak perlu cari barang. Udah malam. Nanti Dastan ini kebingungan cari barangnya. Oke, semuanya lihat kamera. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Ena simpan dulu. Sekali lagi ya. Semuanya lihat lagi kamera. Silakan posenya boleh diganti. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau dari Kak Yana ada kesalahan. Mudah-mudahan nanti kita di pertemuan selanjutnya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik, terima kasih. Yang belum selesai, Oh boleh iya, dilanjutkan di rumah. Kak Yana kalau seminggu ya. kalau lupa download boleh kirim lagi gak minggu depan? Oke, nanti Kak Yana kirimin ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.